Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Hari ini teman-teman, aku akan merubah dan menyusun kembali kaktus-kaktusku ini sehingga lebih rapi dan memindahkan raknya ke bagian ujung sana. Oke teman-teman, ikuti aku ya, dan nanti bagaimana hasilnya kita lihat. Nah teman-teman, raknya sudah aku pindahkan dan bagian ini sudah aku bersihkan. Sekarang aku tinggal meletakkan rumput sintetis dan melisnya nanti dengan kaktus-kaktusku yang tadinya ada di rak. Kaktus-kaktusku yang tadinya di rak aku pindahkan ke lantai teman-teman. Sementara ini raknya masih kosong. Ada beberapa koleksi kaktusku itu yang pertumbuhannya sangat gampang dan anakannya sangat banyak. Itu aku masukkan dalam pot-pot kecil seperti kaktus pancing. Sini ia aku tata rapi, kujadikan list dari rumput sintetis yang sengaja aku beli dan kutempatkan di bagian tengah ini. Bagian tengah ini sengaja dikosongkan karena atap di atas itu bocor teman-teman. Kemudian kaktus-kaktus yang berada di pot yang besar aku tempatkan di bagian sini teman-teman, dan bagian depannya aku list dengan kaktus pot kecil yaitu kaktus bintang. Ini adalah kaktus koboi yang tempatnya memang di situ. Di depan kaktus koboi ada kaktus-kaktus dalam pot besar, kemudian ada batu-batu putih. Di sini aku taruh rumput sintetis karena dia kena kucuran air dari atap yang bocor. Untuk sementara di sisi bagian depan tembok masih aku tempatkan kaktus yang tadinya ada di atas rak. Nah itu raknya aku taruh di pojok sana teman-teman. Selanjutnya aku akan membenahi pada bagian ini. Teman-teman, tadinya sudah selesai kan raknya aku pindah. Sekarang aku tinggal menata ini biar kelihatan cantik, rapi. Jadi di sini jadi ada taman kaktus campur tanaman hias lainnya. Karena aku sudah hafal di sini mataharinya sudah cukup dan hujan. Kena sih teman-teman tempiasan karena atapnya pada bolong. Nah sekarang aku mau menaruh batu di sini. Kenapa tidak aku taruh tanaman? Karena di sini bolong teman-teman atapnya. Jadi nggak bisa ditaruh di tanaman. Kalau ditaruh tanaman, tanamannya bisa hancur, media tanahnya akan keluar. Tadinya di sini kan rak-rak seperti sebelumnya aku kasih infokan ke kalian itu kurang bagus ya teman-teman. Mana di sini banyak lumutnya lagi karena apa? Kondisinya lembab. Jadi biar tidak terlihat kotor, kumuh. Ya udah deh, aku bikin taman sebisanya. Aku terinspirasi dengan teman-teman yang ada di taman. Nanti di sini teman-teman aku kasih rumput sintetis. Dan tanaman kaktus serta sukulen. Tanaman kaktus serta sukulennya aku taruh di sana karena di sana di sana itu mataharinya agak bersinar lebih kencang dibandingkan di sini agak teduh. Jadi beberapa tanaman seperti philo, anthurium aku tempatkan di yang agak naik. Itu teman-teman. Sini bocor semua, tidak bisa ditempatkan tanaman karena atapnya bolong. Jadi aku tahu di mana aja yang bocor. Jadi menyiasatinya tidak bisa ditaruh tanaman di sini, kasih batu aja.
Setelah batu ini teman-teman, nanti di bagian tengahnya akan aku berikan rumput sintetis lagi. Rumput sintetisnya itu ukurannya adalah 1 kali 1,5 meter teman-teman. Menurut perkiraanku ini cukup kok, dan ini aku menambah 1 karung batu lagi setelah ini selesai. Teman-teman, inilah rumput sintetis yang kumaksud. Ini panjangnya 1,5 dan lebarnya cuma 1 meter. Jadi nanti ini ku potong 2, jadi bisa dua-duanya ditaruh di tengah-tengah ini teman-teman. Teman-teman, pekerjaanku menata kembali kaktus-kaktus yang ada di samping rumah sudah lumayan bisa dikatakan selesai ya, sudah 80% selesai, tinggal 20% lagi di ujung belum selesai karena aku kehabisan rumput sama batu alamnya. Jadi tadinya kaktusnya aku taruh di rak-rak begitu, kurang cantik dan membosankan. Sekarang dia aku susun di bawah membentuk taman begitu teman-teman, ala-ala taman mini gitu, taman kecil. Nah jadinya lumayan cakep deh. Itu ada sansevieria, ada kaktus bintang, ada kaktus duri pancing ya, ini ada kaktus cowboy. Cantik ya teman-teman, jadi dia bisa dimaksimalkan, bisa dibikin taman, jadi kayak taman kaktus begitu. Aku juga senang kok jadinya, akhirnya jadi bagus, jadi cantik, jadi senang. Jadi pagi-pagi aku jadi selalu pengen kemari. Nah terus itu kan ada bagian dinding yang rusak, itu ditumbuhin lumut teman-teman, karena memang di sini tampiasan hujan jadi lembab sehingga gampang sekali lumut tumbuh. Teman-teman, ini adalah bagian yang baru saja selesai aku kerjakan. Rumput sintetisnya aku bagi 2 memanjang. Kemudian di bagian tepi dekat lantai keramik aku kasih list dari tanaman sukulen dan kaktus. Bagian di sini lebih terlihat cantik karena ada tanaman philodendron yang sudah besar ya. Ini sudah lama aku tanam, dan lihat daunnya sudah pada pecah dan kelihatan sekali variegatanya teman-teman. Cantik ya. Teman-teman, pada bagian ini listnya aku taruh tanaman sukulen yaitu hortia di sepanjang bagian ini. Di sini tidak melulu kaktus, tapi ada tanaman-tanaman hias lainnya. Ada beberapa tanaman hias yang ku taruh di sini seperti philo, suflir, begonia, lili paris, dan aglonema. Ada juga syngonium, anthurium kuping gajah, epicea. Masya Allah, aku senang banget teman-teman. Setelah ditata seperti ini teman-teman, di bagian samping sini, bagian timur halaman rumahku ini jadi jauh lebih tampak bersih ya dibandingkan sebelumnya yang agak kumuh begitu. Jadi pada bagian ini tidak hanya ada tanaman kaktus dan sukulen, tapi juga ada beberapa tanaman hias. Perpaduan ini sangat harmoni dan bagus ya teman-teman ya, setuju kan? Nah ini aglonema, kehadiran aglonema yang warnanya sangat bagus ini jadi tambah cantik di bagian ini teman-teman. Aku sudah mulai bisa sedikit-sedikit mengerti tentang aglonema, jadi aku sudah mulai suka untuk merawatnya. Oh iya teman-teman, aku juga berterima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan inspirasi kepadaku sehingga aku bisa membuat taman
sederhana di samping rumah, menghilangkan kesan kotor sehingga kelihatan tampak bersih. Teman-teman, bersyukurnya di bagian teras samping sebelah timur rumahku ini sudah ada atapnya meskipun bocor ya. Jadi tanaman-tanaman yang tidak tahan hujan seperti kaktus, aglonema, begonia itu bisa aku tempatkan di sini teman-teman. Karena kalau ditaruh di tempat yang terkena hujan mereka gampang busuk. Ini philo dan himonium, cantik ya teman-teman ya. Ini begonia. Nah, bagian yang belum selesai di sini teman-teman, masih belum, aku kekurangan rumput sintetisnya. Di sini juga ada bagian yang terkena hujan, jadi tidak bisa ditaruhin tanaman, jadi nanti mungkin dikasih batu saja sama rumput. Agak kesini masih bisa, jadi aku taruh itu sansevieria kayak pensil gitu ya, anthurium jari yang kemarin baru disemai, sudah tumbuh daunnya. Ini dikasih sama besanku juga nanti akan ku kasih kembalikan. Ini punya beliau habis, jadi nanti ini dikembalikan ke beliau, diganti potnya yang baru yang cantik. Teman-teman, aku sudah beli rumput sintetis lagi di DIY, dan aku juga sudah selesai menanam kaktus untuk ditempatkan di sini sebagai list. Kayaknya di awal tahun deh, kalau kalian lihat videoku beberapa bulan yang lalu, kalian akan tahu nih sekarang udah pada besar-besar, kurang lebih 2 cm. Ini mau aku pindahkan ke pot-pot tersendiri. Nah, nanti dia akan ku susun di tepi lantai ini ya, di pojok, di pinggiran menyisir begitu, jadi cantik karena ternyata dia ini cukup tahan dengan hujan teman-teman. Dan kalau terkena hujan dengan media tanam yang pas, itu tuh dia malah cepat besar menurut pengawasanku. Contohnya ini yang sudah terdahulu aku pindahkan ke dalam pot sendiri gitu ya, cuman ada 4 tanaman, itu dia cepat besar teman-teman. Jadi aku berencana dia biar kena kecipratan air hujan, nanti aku taruh di tepi-tepi seperti ini. Kalau lagi berantem memperebutkan kucing betina terus atau ayam tetangga masuk sini, udah berantakan nih tanaman yang ada di sini teman-teman. Aku berharap mereka nggak main ke sini deh, walaupun sudah dipagar tetap aja mereka bisa masuk teman-teman. Kadang dari atas, kadang dari sela-sela itu pagar. Kucing kan kalau kepalanya bisa masuk, badannya udah bisa masuk. Nah, ini sudah hampir kelar teman-teman. Setelah ini nanti aku akan memotong rumput sintetis sesuai dengan ukuran yang ada. Nah, akar teman-teman. Teman-teman, rencana rumput sintetis ini akan kupotong tidak memanjang, tetapi berdasarkan lebarnya. Jadi aku bagi 2. Nah, karena di sini memang tidak terlalu panjang di bagian ini, jadi cukup aku bagi 2. Nanti separuhnya lagi aku bagi 2 lagi teman-teman, menyesuaikan tempatnya yang memang tidak rata berbentuk persegi panjang begitu. Aku masih bingung teman-teman untuk memotongnya, melihat situasi atau keadaan tanaman, dan juga aku memikirkan di mana nanti sebaiknya batu putih itu diletakkan. Karena rencananya kaktus yang tadi aku tanam itu mau aku jadikan list. Jadi mungkin batunya di seberangnya atau di sisinya, entah gimana nanti. Ini aku mau memotong dulu teman-teman.
Kali ini memotongnya agak ribet teman-teman, karena kalau yang lain cukup aku bagi dua memanjang sudah selesai. Yang ini nanti kan aku harus dibagi tiga ini teman-teman, sambil merapikan, sebab kalau aku tidak pas ujung ke ujung nanti yang ada ukurannya tidak sama. Nah, aku akan memotongnya, tapi memotongnya harus hati-hati teman-teman. Kita harus mengikuti alurnya, kalau tidak nanti melenceng. Teman-teman, aku hari ini mau melanjutkan pekerjaanku yang kemarin belum selesai. Jadi di bagian ini aku bikin juga, aku kasih juga ini rumput sintetis biar di bagian ini rapi. Sebenarnya sudah dikasih bata pres teman-teman, tapi karena di sana di atas itu bocor jadi suka belumut. Dan aku lagi menambahkan batu alam ini karena masih kurang. Tadi beli dulu teman-teman, habiskan. Bagian sini ternyata aku kasih batu dan rumput karena di sini bocor teman-teman, tidak bisa ditempatkan bunga atau tanaman, maksudku tanaman, karena pasti kena kucuran air dari atas, itu airnya akan tumpah-tumpah. Ini satu aja kendalanya teman-teman, kalau ada kucing berantem atau ada ayam tetangga masuk, nah, doakan aja mudah-mudahan tidak, karena sudah dipagar sih, tapi ya namanya hewan dia bisa aja masuk, binatang ya. Ini suka sekali masuk sini teman-teman, paling kalau lagi mau kawin dia terus menyerusup ke itu, menyerusup ke dalam, ke bawah-bawah samping pot. Enggak, tidak sekali dua kali tanamanku jadi tumpah, bahkan patah, rusak dan keinjak. Teman-teman, setelah batu ini aku hamparkan, maka pekerjaanku akan selesai, tinggal membereskan saja. Genap 4 hari aku menyelesaikan membenahi tanaman yang ada di halaman samping sebelah timur rumahku ini teman-teman. Sudah selesai, tinggal merapikan yang lainnya jadi rapi. Jadi kalau air hujan jatuh di rumput ini atau di batu yang tanaman yang di samping-samping, insya Allah tidak kena kucuran air. Paling-paling nanti dia kena tempiasan, jadi malah bagus. Ini pun kaktus-kaktus yang dipilih juga yang tahan dengan air, dan medianya sudah aku kondisikan poros, jadi banyak pasir malangnya, pupuk kandang juga, dan sekam. Sini aku taruhin Syngonium. Kalau ini monstera, ini udah ada dari kemarin. Kemudian tanaman-tanaman yang ada yang baru, ada yang baru tumbuh, ada yang mati tumbuh lagi, taruh sini aja teman-teman. Di situ ada aglonema, ada Philo-lemon. Nah, kalau di sini aku tempatkan banyak begonia. Kalau yang gantungnya sih sirih-sirih ini juga udah kurang subur, harusnya ini dipotong. Nih lipstick. Nah, ada singo lagi, ada aglonema. Ini aglonema yang
baru aku tanam, baru aku beli aglonema murah meriah. Ini teman-teman dapat berapa ya, harga 20.000 kalau nggak salah satu. Iya 20.000 ya. Udah yang terdahulu, udah lama, udah besar. Ini yang baru. Ini ada lili varis, di sini ada tanaman sukulen, di sini kena tempiasan, di sini hujan teman-teman, gitu, karena bocor bekas ketimpa daun pinang. Ini begonia, ada kuping gajah, anthurium, begonia lagi, episia, apa ini, suplir, begonia lagi, philo. Itu teman-teman. Nah di sini sudah nggak ada rak lagi. Nah di sini khusus kaktusku. Tadinya kan ada rak. Kalau di rak itu kayak apa ya, kurang elok ya. Jadi aku bikin taman. Aku manfaatkan kaktus ini. Jadi ini tanaman tepi, menepi di sini. Di sini kena hujan, di sininya kena hujan. Sininya enggak sih. Ini kuat, tapi di sini panasnya banyak, dapat panas. Nanti tinggal bagian sini lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video aku. Jika kalian suka jangan lupa like, komen, dan share. Yang belum subscribe ya. Yang sudah subscribe aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.